We're listening to your brother play the piano, and we're eating ice cream. Vanilla ice cream. Yes, that's right. Oh, it's all so marvelous. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen kartun paling menyedihkan. I have no choice. That's a lie. You've always had a choice. It's alright, Chucky. Don't be scared. Untuk daftar ini, kita akan melihat momen dari kartun favorit kita yang membuat kita menangis terseduh-seduh. Kami akan mengecualikan anime dan film animasi yang kedua layaknya mendapatkan daftar mereka sendiri. Beberapa momen ini memiliki dampak besar tidak hanya pada hati kita, tapi pada alur cerita, jadi harap pertimbangkan ini sebagai spoiler alert. Apa momen paling menyedihkan dari kartun favoritmu? Pastikan untuk beritahu kami di komentar. Nomor 10, Brian meninggal. Family Guy. I'm so sorry, Mrs. Griffin, but Brian's injuries are just too severe for us to save him. I don't know how much longer he has, but I suggest that you all go in and say your goodbyes. Mengingat sifat Family Guy yang terkadang kasar, momen emosional ini menjadi kejutan besar bagi para pemirsa. Saat Stewie dan Brian bersiap untuk permainan hoki, Brian tiba-tiba ditabrak mobil sementara Stewie menonton tanpa daya. Oh, Brian! Oh my God! Para Griffin membawa Brian ke dokter hewan, tapi lukanya terlalu serius. Dia berterima kasih kepada keluarga untuk kehidupan yang indah dan memberitahu mereka bahwa dia mencintai mereka sebelum meninggal. I'm sorry. He's gone. Untungnya, acara itu menghidupkan kembali Brian 2 episode kemudian. Tapi kematiannya benar-benar membuat air mata mengalir dan kepedihan yang mengejutkan. I couldn't live without you, so I came back from the future to save your life. Nomor 9, SpongeBob kehilangan Gary. SpongeBob SquarePants. Gary! 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 Patrick! Huh? I can't find Gary! Memang acara ini pasti telah memberikan momen emosional sebelumnya. Dari SpongeBob yang hampir mati karena kue, hingga kerinduan Sandy yang memilukan. I wanna go home. Namun, momen paling menyedihkan adalah ketika SpongeBob kehilangan siput kesayangannya. Setelah SpongeBob lupa memberi Gary makan, Gary kabur dari rumah. SpongeBob yang hancur mencari di seluruh Bikini Bottom. Takut siput kesayangannya akan hilang selamanya. Saat ia memasang poster dan meminta maaf di depan umum, lagu Gary Come Home diputar di latar belakang, mencerminkan kesedihan SpongeBob dan menarik hati para penonton. Please come home, 'cause I miss you, Gary. Episode ini memiliki akhir yang bahagia ketika SpongeBob dan Gary bersatu kembali. Tapi pencarian panik SpongeBob pasti akan menyentuh siapapun yang pernah kehilangan hewan peliharaan sebelumnya. Gary, your purring is making it hard to forget you. Gary! Oh, Gary! Nomor 8, Rick hampir mengambil nyawanya sendiri. Rick and Morty. Rick and Morty jelas tidak menghindar dari tema yang lebih gelap. Tapi momen ini benar-benar menyoroti sifat bermasalah dari ilmuwan gila yang terkenal ini. But I know how it goes with us. I lose who I am and become part of you. Because in a strange way, you're better at what I do without even trying. Setelah Rick dicampakkan lewat surat, dia kembali ke rumah dan mundur ke labnya. Mencairkan makhluk aneh, dia menghiburnya, lalu membunuh dia agar tidak menderita lagi dengan sinar kematian. Rick kemudian bermaksud menggunakan sinar kematian pada dirinya sendiri, tapi untungnya pingsan sebelum menyala. Momen ini adalah sebuah pukulan bagi penonton dan berfungsi sebagai pengingat suram bahwa pikiran Rick, meskipun brilian, adalah tempat yang sangat gelap. Nomor 7, pengorbanan Pops. Regular Show. Pops! Show yourself, coward! I'm here! Regular Show dikenal karena karakternya yang dapat dihubungkan dan referensi tahun 80-an, tapi juga dikenal karena memiliki salah satu episode terakhir yang paling pahit dalam sejarah kartun. But this can't work, Pops. The minute you let me go, I'm gonna blast you into nothing. I know, so I'm not going to let go. Rigby, Mordecai, dan teman-teman mereka terjebak dalam pertempuran luar angkasa epik dengan Anti-Pops, saudara laki-laki jahat yang kuat dari Pops yang periang dan baik hati. Menyadari itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan teman-temannya, Pops mengorbankan dirinya sendiri. Don't worry, Mordecai and Rigby. I know you're sad, but I promise this is a happy ending. Take care of each other. Goodbye. Setelah pertempuran, geng kembali ke bumi dan mereka mengangkat patung untuk menghormati Pops sementara lagu Heroes dari David Bowie diputar di latar belakang.
Kami sedih kehilangan karakter yang begitu dicintai, tapi seenggaknya dia pergi seperti yang dia inginkan, melindungi orang-orang yang ia sayangi. Nomor 6. Homer dan ibunya terpisah lagi. The Simpsons. Well, there's my ride. The underground awaits. Setelah percaya bahwa ibunya telah meninggal selama lebih dari 2 dekade, Homer menemukan bahwa dia masih hidup. Mom? Homer? I thought you were dead! I thought you were dead. Ternyata ibunya, Mona, ketahuan mencoba menghancurkan laboratorium punya Mr. Burns yang ingin membuat senjata dari kuman dan harus bersembunyi agar menjaga keluarganya tetap aman. I'll miss you, Homer. Mona dan Homer dipersatukan kembali. Tapi kebahagiaan mereka terpotong dengan sedih ketika Mr. Burns memberitahu FBI tentang keberadaan Mona dan dia harus kembali bersembunyi. At least this time I'm awake for your goodbye. Oh, Homer. Remember, whatever happens, you have a mother and she's truly proud of you. Setelah mereka berpisah sekali lagi, dia duduk di kap mobilnya untuk diam-diam menyaksikan bintang-bintang saat kredit bergulir. Nomor 5. Penyakit Janice. Why Charlie Brown Why? The teacher told us you were in the hospital. Your fever must have been really awful. Well, it wasn't just the fever. I have cancer. Kita sering menonton kartun untuk melarikan diri dari kenyataan, tapi kadang-kadang mereka menyentuh aspek paling tragis dari kehidupan nyata. Dalam acara spesial Peanuts Why Charlie Brown Why, kami bertemu teman sekelas dan teman baru Charlie dan Linus, Janice. Janice mulai merasa sakit dan dirawat di rumah sakit, di mana dia diagnosis menderita leukemia. My blood has cancer in it. Are you going to die? Good grief, Charlie Brown. What kind of question is that? Karena perawatan kemoterapinya yang agresif, Janice mudah kehilangan rambutnya dan diolok-olok karenanya. Hey, look at this, I'm baldy. You blockhead! What's the matter with you? Linus masuk untuk menghentikan siksaan dalam adegan yang sangat emosional yang pasti akan menghancurkan hati siapapun yang nonton. Would you like to go through what she's gone through? Think about it! Or don't you ever think about anything? Episodenya berakhir dengan bahagia, tapi cerita yang terlalu realistis ini adalah pukulan emosional dari awal hingga akhir. Nomor 4, I Remember You, Adventure Time. This! You took this picture! Ugh, you've scribbled all over it. Oh, are they good lyrics? I'll get the keyboard. The Ice King dimulai sebagai antagonis utama Adventure Time. Tapi episode ini mengungkapkan latar belakang tragisnya saat berduet dengan Marceline. Marceline, is it just you and me in the wreckage of the world? That must be so confusing for a little girl. Bertahun-tahun sebelum serinya, Ice King yang saat itu hanya dikenal sebagai Simon Petrikov menyelamatkan Marceline muda yang ketakutan dalam bencana perang jamur dan membuatnya tetap aman. Sayangnya, hidup mereka bersama tidak dapat bertahan lama karena mahkota yang memberi Ice King kekuatan dan keabadiannya juga melucuti ingatan dan kewarasan Ice King sendiri. This magic keeps me alive, but it's making me crazy, and I need to save you. But who's going to save me? Kutukannya dipandang sebagai metafora untuk gangguan bipolar dan penyakit Alzheimer. Siapapun yang mencintai seseorang yang berjuang dengan penyakit mental dapat merasakan emosi yang diekspresikan Marceline saat dia bernyanyi bersamanya. Please forgive me for whatever I do when I don't remember you. Nomor 3, Chucky mengingat ibunya, Regret. Sometimes I dream about having a mom, though. It's always the same dream, too. We're always outside, and there's lots of grass and flowers. Kami tidak berharap untuk belajar banyak tentang cinta dan kehilangan dari pertunjukan tentang balita ini. Dalam episode ini, para bayi bersiap untuk hari ibu. Chucky tidak mengerti mengapa dia tidak memiliki ibu untuk diberikan hadiah. Tapi dia ingat memiliki seorang ibu dalam mimpinya. Look, everybody! It's the lady I told you about from my dreams. Setelah menyadari ayahnya adalah ibu terbaik yang pernah ada, Chucky menemukan foto wanita dari mimpinya dan memberikan foto itu kepada ayahnya, Chas, sebagai hadiah hari ibu. Hi, little guy. Did you and your friends have fun? Chas yang sedih menjelaskan kepada Chucky bahwa ibunya meninggal ketika dia masih sangat muda dan membawanya ke taman untuk menunjukkan kepadanya bunga-bunga indah yang dia tanam. All those flowers, she planted those.
She used to love to come out here and play with you. Chucky menyadari bahwa dia tidak hanya memimpikan ibunya, dia mengingatnya selama ini. See, guys? I do have a mom. She's right here in the flowers. Nomor 2, Leaf from the Vine. Avatar The Last Airbender. Happy birthday, my son. If only I could have helped you. Mengingat bahwa Avatar The Last Airbender dianggap sebagai salah satu kartun terhebat sepanjang masa, tidak mengherankan jika para penulis tahu bagaimana cara membuat kita menangis. Sketsa The Tale of Iroh mengikuti Iroh yang baik dan bijaksana saat dia membantu orang asing di sekitar Ba Sing Se. While it is always best to believe in oneself, a little help from others can be a great blessing. Dia kemudian melakukan perjalanan ke puncak bukit dan membuat peringatan ulang tahun untuk putranya, Lu Ten, yang meninggal secara tragis selama perang yang gagal di kota tempat Iroh tinggal sekarang. Iroh menghormati putranya dengan bernyanyi sambil menangis saat matahari terbenam dari kejauhan. Leaves from the vine, falling so slow, like fragile tiny shells, drifting in the foam. Momen ini dibuat lebih pedih dengan fakta bahwa aktor suara lama Iroh, Mako, meninggal sebelum episode tersebut ditayangkan, dan episode tersebut didedikasikan untuk menghormatinya. Brave soldier boy comes marching home. Sebelum kita ungkap pilihan pertama, berikut adalah honorable mention. Di Arkham, Mr. Freeze memohon patung istrinya Nora untuk meminta maaf. Batman The Animated Series. I can only beg your forgiveness and pray you'll hear me somehow. Someplace where a warm hand waits for mine. Mr. Wynn mengirim putrinya Mai ke tempat aman dan dipisahkan darinya selama beberapa dekade. Hi Arnold. I knew if I gave Mai to the soldier, they would take care of her. They would find a home for her. And then, as soon as I could, I would get out of the country and find her again. Salah satu Powerpuff yang tidak stabil secara biologis kembali untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dan meledak sebagai hasilnya, Powerpuff Girl. Kenny meninggal sebelum Stan masuk ke rumah sakit. South Park. I didn't get to say goodbye. Did he say anything before he went? He just said, "Where's Stan?" Stephen dan Pearl yang patah hati membahas Rose Quartz. Steven Universe. What would she think of me now? Well, I think you're pretty great. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Seymour menunggu untuk Fry, Futurama. I won't be gone long, Seymour. Just wait here till I come back. Episode ini dimulai dengan Fry menemukan artefak dari tempat kerja lamanya, termasuk anjingnya Seymour yang diawetkan dengan sempurna. I recognize all this stuff. Petrified sausages, old Mr. Vitelli, and that's... Melalui serangkaian kilas balik, kita melihat Fry menemukan Seymour dan memberinya makan, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Oh, poor little guy. You look like you haven't eaten in a month. Here, but if Mr. Panucci asks, your name is Seymour Asses. Dalam proses mengkloning dan memulihkan Seymour, Fry mengetahui bahwa anjing itu hidup selama 12 tahun setelah Fry dibekukan secara cryogenik. Fry menganggap Seymour hidup bahagia setelah dia menghilang dan menghentikan proses cloning. Tragisnya, penonton mengetahui bahwa Seymour sebenarnya menunggu Fry muncul untuk bekerja setiap hari selama 12 tahun sebelum dia meninggal karena usia tua. Kesetiaan Seymour yang tak tergoyahkan dan kurangnya pemahaman Fry menciptakan badai yang sempurna untuk memberi kita momen kartun paling memilukan sepanjang masa. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.